Oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya jelas ya? Selamat pagi, jelas Pak. Oke. Soalnya internet di sini lagi tidak stabil ya. Baik, Bapak Ibu selamat pagi semua. Semuanya terlihat segar-segar, sehat, dan semoga keluarga kita, saudara-saudara kita, dan mungkin yang belum join pada saat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa itu penyakit demensia dan Alzheimer. Nah, nanti kita akan bersama dengan Dr. Dani dan Bu Sandra. Nah, sebelum kita mulai acara ini, kita akan berdoa dulu. Saya akan pimpin. Mari kita ambil sikap doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas rahmat hidup yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur atas pikiran-pikiran yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga melalui pikiran yang Engkau anugerahkan, kami bisa menolong sesama kami. Pada saat ini kami akan melakukan seminar, berbincang bersama, berdiskusi bersama mengenai demensia dan Alzheimer. Sertailah kami, turunkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan pada hari ini, merupakan bisikan-Mu di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Semoga acara ini berjalan dengan baik sampai selesai. Berkatilah para panitia sehingga semuanya berjalan dengan baik, dan berkatilah peserta baik yang sudah gabung maupun yang belum. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, luar biasa ya. Pada hari ini, Paroki Kristus Raja secara khusus dari seksi keluarga menyediakan satu seminar yang luar biasa untuk kita semua. Nah, seminar pada hari ini tidak hanya bermanfaat untuk kita yang reguler atau tidak berkebutuhan khusus. Untuk anak-anak spesial kita pun ini perlu kita pelajari. Ya, kita perlu pelajari ada apa sih dengan penyakit ini? Apakah anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak spesial bisa kena penyakit ini? Nanti kita bahas ya. Kita bisa diskusikan. Mungkin pada hari ini kita tidak akan bahas secara tuntas sampai selesai karena ini baru dibuka aja Zoom tadi itu pertanyaannya sudah banyak ya. Jadi mungkin hari ini tidak akan selesai, tapi sekurang-kurangnya kita punya pengetahuan awal. Nanti mungkin kita ini ya minta nanti dari Paroki Kristus Raja satu kali kita undang Dr. Hendro ya untuk menyajikan materi ini secara lebih mendalam karena beliau bisa mempelajari ini secara lebih mendalam. Nah, nanti kita akan bersama ada psikolog dan ada dokter. Nah, sebelum kita memulai acara ini, kita akan mendengarkan sambutan dari seksi keluarga yang diwakili oleh Bu Nani. Oke, silakan Bu Nani, selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Evis dan teman-teman semua, Dr. Dani, Bu Lani Sandrawati, Ibu Lani Guntoro, Ketua Bidang kami, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ada Romo kah yang bergabung? Nggak ada ya Bu Lani? Belum ya? Belum kayaknya, belum. Belum ya, oke. Belum, masih sibuk Romonya ya. Masih sibuk kelihatannya, iya. Baik, sambutannya singkat aja ya Bu Lani ya. Ini terima kasih kepada seluruh panitia yang melaksanakan ini semua. Dan juga ini demensia ini memang suatu hal yang penting kita sadari. Saya sendiri dengan beranjaknya usia, kok kayaknya semakin sering lupa ini itu. Kadang anak saya bilang, loh mah kan sudah aku kasih tahu loh. Kapan kamu kasih taunya? Loh mama kok nggak tahu. Nah ini concern juga. Udah kepala 5, ini ada apa begitu. Nah jadi terus terang ya,
webinar hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab semua ini dan bisa menghindari kita semua dari demensia. Begitu ya Pak Efis ya? Terima kasih Bu Nani, Terima luar kasih. biasa. Ini kita beri tepuk tangan kepada Ketua Seksi Keluarga karena beliau telah ini ya memfasilitasi kita sehingga hari ini bisa diadakan. Ya, Baik, Tuhan terima kasih semua banyak. yang membimbing Pak Efis. Amin, Amin, amin. amin. Ya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, hari ini juga kita menyediakan fasilitas untuk teman-teman kita tunarungu atau tuli, yaitu kita menyediakan juru bahasa isyarat. Ya, nanti ada Kak Herli dan Kak Ines ya. Nah, itu ada ini gerakan-gerakannya, silakan. Tadi saya sudah belajar sekilas, yang saya tahu hanya selama pagi, masih selama pagi. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita akan menyapa pembicara kita pada hari ini. Yang pertama kita sapa dulu ini senior kita, Bu Sandra. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Efis. Selamat Apa pagi kabar, semuanya. Bu? Salam Oke, sehat apa kabar, selalu. Bu? Apakah suara saya jelas? Oh, jelas. Kabar jelas. saya puji Tuhan sehat Sekali. baik. Ya, Penuh dengan hari ini sukacita kita akan ketemu dengan Pak Efis. Amin. Amin. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang demensia dan Alzheimer, Bu. Mungkin nanti Ibu bisa kasih kita apa ya? Gimana sih caranya mendampingi orang tua atau bahkan orang-orang yang menderita penyakit ini, bahkan sebenarnya yang perlu didampingi secara psikologis itu ya para pendampingnya ya, Bu ya. Betul. Ya, jadi mungkin nanti Betul, bersama Pak Bu Efis. Sandra kita akan diskusi itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Sandra. Sekarang ini kita panggil, kita sapa pembicara kita yang berikutnya itu Dr. Dani. Wah, ini Dr. Dani. Selamat pagi, Dr. Dani. Selamat pagi, Pak Efis. Selamat pagi, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Dokter. Baik, Nah, ini Dok. Dokter ini kelihatan ini ya, terlihat segar terus ya. Terlihat segar terus, padahal kayaknya baru kemarin banyak tugas ini. Tapi kok kelihatan segar terus. Gimana sih caranya, Dok? Apa nggak lupa ya? Nggak ada risiko demensia atau Alzheimer gitu? Kunci yang penting untuk terlihat segar ya kan di acara webinar gini adalah kameranya dulu itu penting. Jadi kameranya harus bagus ya. Oh ya, secantik Anda, apapun Anda, apabila kameranya Anda tidak mendukung, maka kecantikannya akan berkurang. Baik. Ini dokter, ini peserta kita pada hari ini sangat luar biasa, dokter. Jadi kayaknya orang-orang ini yang berkumpul di sini ini ya sangat peduli dengan penyakit ini ya. Kita maunya jangan kena inilah. Nah, nanti kita akan bahas bersama Dr. Dani dan pertanyaannya sudah banyak loh, Dok. Jadi pertanyaannya sudah banyak banget. Kita akan jawab nanti satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, sekarang saya berikan waktu yang sebanyak-banyaknya kepada Dr. Dani. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat sempurna. Nah, ini nanti bakal ada tes memori. Oke, tes memori itu nanti gampang kok. Ini kuesioner sebenarnya. Nah, untuk mempermudah Anda dalam menghitung atau mengisi, nanti bisa Bapak Ibu siapkan kertas dengan bolpen atau pensil ya, supaya skornya bisa dihitung ya. Oke? Oke. Jadi kita mulai saja. Saya share screen dulu. Mana ini? Oke, mana ya? Oke, ini sudah. Yes. Nah, kita seringkali ngomongin mengenai penyakit demensia sama Alzheimer. Itu bedanya apa sih? Nah, kita coba cek dulu. Sebenarnya demensia itu apa? Demensia itu adalah serangkaian gejala. Jadi ini gejala ya, bukannya penyakit demensia ya. Ini serangkaian gejala
di mana seseorang mengalami kehilangan memori sehingga terjadi kesulitan berpikir, kemampuan memecahkan masalah hingga gangguan bahasa. Oke. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa kok aku sering lupa ya, kalau mau mikir tuh aku lupa, itu ngomongnya apa udah di ujung lidah nih nggak keluar. Atau suruh berpikir sederhana susah, mungkin Anda kena demensia, tapi belum tentu. Oke, jadi intinya adalah kehilangan ataupun ada penurunan memori, kemampuan berpikir, memecahkan masalah hingga gangguan bahasa. Nah, untuk demensia ini adalah suatu masalah global, di mana ya kan tahun 2015 ini setiap 3 detik itu ada orang yang kena demensia. Luar biasa kan? Tinggal hitung 1, 2, 3 ada yang kena demensia. 1, 2, 3 ada yang kena demensia. Oke, di mana jumlah yang terkena demensia ini hampir double setiap 20 tahun. Oke. Dari 2015 ini 46,8 juta, 2030 ini 74,7 juta, 2050 diperkirakan mencapai 130 juta orang. Di mana 68%-nya ini munculnya di negara yang pendapatannya low sampai middle. Oke, dan sayangnya negara kita termasuk yang di situ. Entah yang low, entah yang middle. Nah, dan untuk perawatan demensia, ini ternyata yang dibutuhkan tuh luar biasa besar. Ini pada 2018 ini mencapai 1 triliun dolar. Oke. Di mana kalau kita bandingkan dengan value-nya Google ataupun Apple itu mereka kalah. Jadi karena penyakit demensia ini uangnya ini bagaikan Anda sudah bisa buat negara lagi satu. Saking besarnya biaya perawatan untuk demensia. Dan ini ya kan, ini kita lihat, ini tahun 2015 tuh Amerika, Eropa, Afrika, Asia, semuanya banyak yang sudah kena demensia. Jadi ini hal yang sangat penting diperhatikan karena akan menyangkut dengan kehidupan seorang dan pengeluaran keluarga yang sangat besar untuk penyakit demensia. Nah, kemudian, pikun. Apa sih sebenarnya bedanya demensia dengan pikun? Apakah pikun itu adalah hal yang normal saat seseorang itu sudah usianya lanjut? Jawabannya apa? Ternyata demensia atau pikun itu bukanlah bagian dari proses penuaan normal. Jadi kemampuan mengingat dan memproses sesuatu itu memang seiring berjalannya waktu akan berkurang secara bertahap. Tapi tidak berarti saat beranjak tua, seseorang pasti mengalami pikun atau menjadi lupa. Oke, jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa udah biasa, udah tua pikun, nah itu sebenarnya nggak biasa. Karena seharusnya orang-orang yang hingga 100 tahun pun itu masih bisa ngobrol dengan gampang, mengingat masa lalunya, bisa mengerjakan hal-hal secara mandiri. Jadi pikun bukanlah suatu proses penuaan yang normal. Otak, ya kan? Ini yang mengalami kerusakan penyakit seperti Alzheimer, serangan stroke, trauma kepala, ini yang bisa menyebabkan terjadinya demensia. Jadi ada gangguannya ini sudahan. Dan demensia sekarang sudah diakui sebagai salah satu krisis kesehatan paling signifikan di abad 21. Jadi intinya Bapak Ibu berpikirnya adalah demensia atau pikun itu bukanlah bagian diri dari penuaan normal. Itu adalah jenis penyakit. Oke? Next lah. Demensia sendiri ini adalah seperti payung besar, ya kan? Yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami penurunan kemampuan komunikasi, kemudian memori, kemudian perilaku hingga bahasa. Di bawah payung demensia ini banyak jenisnya yang menyebabkan seseorang punya gejala pikun. Apa saja? Nah, yang pertama Alzheimer. Alzheimer ini adalah penyakit kepikunan yang paling sering. Sekitar 40-70% dari seluruh Alzheimer. Itu dari seluruh demensia, itu Alzheimer. Kemudian berikutnya adalah vaskular demensia. Vaskular demensia adalah demensia yang terjadi karena ada masalah vaskular. Vaskular itu adalah pembuluh darah yang di otak. Oke.
Jadi karena ada masalah pembuluh darahnya nggak lancar, sehingga sel-selnya kurang darah, akhirnya sel otaknya mati. Kalau sel otaknya mati, maka terjadi penurunan fungsi dari otak. Ini mencapai sekitar 15-25% dari seluruh demensia. Kemudian ada lagi yang namanya Lewy body dementia. Ini sekitar 2-20%. Sekilas saja ini ya. Kemudian frontotemporalis dementia. Ini adalah penyakit demensia yang mengenai bagian depan dan samping dari otak. Nah, ini mencapai 2-4% dari seluruh demensia. Dan masih banyak demensia yang lain. Parkinson, Huntington, ya kan, kena HIV, alkohol, dan berbagai macam. Jadi berbagai macam penyakit ini yang menyebabkan kehilangan kemampuan untuk berpikir, memori, dan bahasa. Ini kita ngomongnya gampang adalah, oh kena demensia, oke? Jadi kalau apabila tadi saya sekilas ada yang nanya, apakah seseorang yang kena diabetes bisa kena demensia? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena diabetes itu sendiri itu menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah dan meningkatkan risiko seseorang terjadi penyakit demensia. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah gambar dari otak. Otak ini terbagi dari berbagai macam bagian, di mana ini ada yang namanya motor area. Motor area ini tempat kita untuk bergerak. Jadi seseorang yang kalau kena di bagian sini motor area, maka dia bisa terjadi kelumpuhan. Sensory area, ini untuk orang merasakan. Nah, satu, usia yang bertambah lanjut. Jadi semakin usianya tua, maka risiko kena penyakit ini akan menjadi lebih besar. Apa aja itu? Nah, misalnya adalah Alzheimer. Biasanya 65 tahun ke atas yang kena Alzheimer. Atau penyakit Parkinson. Nah, ternyata Parkinson ini nanti bisa menyebabkan demensia juga. Atau penyakit yang demensia karena stroke. Jadi orang yang stroke itu terjadi kematian sel-sel otak. Dan ini akan menyebabkan gejala-gejala yang mirip dengan demensia. Kalau misalnya kenanya di bagian motorik yang tadi saya bilang, lumpuh. Tapi kalau kenanya di bagian depan, ya kan, kemampuan di bagian memori misalnya, maka kemampuan untuk mengingatnya akan jelek. Atau kalau bagian depan perilakunya berubah. Kemudian demensia frontotemporal, ini demensia ataupun kerusakan otaknya mengenai bagian depan dan samping. Lalu yang lain lagi adalah, oh iya Bapak Ibu nanti atau Pak Efis, kalau saya dirasa kecepatan bicaranya saya diingatkan ya. Kadang-kadang secara nggak sadar saya ngomongnya terlalu cepat. Ya. Cedera kepala. Cedera kepala ini menyebabkan aliran darah di otak terganggu. Jadi bisa jadi demensianya karena pernah kecelakaan, pernah ketiban benda keras sehingga terjadi demensia. Itu mungkin. Yang tadinya tahu jadi nggak tahu, yang tadinya bisa jadi nggak bisa. Misalnya petinju, ya kan, kepalanya digebukin itu, sering digebukin sehingga akhirnya pembuluh darahnya pecah dikit, lama-lama otaknya itu semakin lama semakin rusak parah, akhirnya gejalanya semakin kelihatan, semakin berat. Misalnya siapa? Misalnya adalah petinju Muhammad Ali. Beliau kena demensia dan Parkinson, kemampuan untuk berpikirnya berkurang, kemampuan bahasanya berkurang. Lalu ternyata, nah ini menarik, kekurangan vitamin B1. Nah, ini juga bisa menyebabkan gejala yang mirip demensia. Lalu, oh namanya lebih khas yang ini, B1 ini. Sindrom, saya juga agak susah bacanya, Wernicke-Korsakoff. Oke, yang kondisinya ini ditandai dengan gejala bingung, ada gerakan-gerakan ataksia ini, gerakan-gerakan yang tidak teratur, perubahan penglihatan, dan bisa koma. Bisa juga karena kecanduan alkohol. Kemudian infeksi otak, tumor otak, ini juga menyebabkan demensia. Autoimun, kekebalan tubuh kita yang menyerang sel otak, ini juga bisa menyebabkan demensia. Keturunan, nah ternyata keturunan juga ada beberapa yang menyebabkan demensia. Yaitu satu, penyakit Huntington, di mana terjadi kerusakan genetik yang menyebabkan berkurangnya beberapa jenis sel otak yang mengendalikan gerakan sekaligus kemampuan berpikir. Oke. Kemudian yang lain lagi adalah Lewy body dementia. Ini terbentuk pembentukan protein yang abnormal
yang menyebabkan ada halusinasi visual, gangguan berpikir, motorik, tidur, dan emosi. Maksudnya halusinasi visual itu nanti biasanya orang-orang yang kena Lewy body dementia itu mereka bisa melihat seperti, oh kok ada, itu lucu ya, ada kucing tapi lagi terbang-terbang, ada binatang-binatang yang lagi terbang-terbang. Nah itu bisa jadi itu sudah kena Lewy body dementia. Jadi belum tentu kena schizofren atau kena penyakit gila, tapi bisa karena demensia sehingga terjadi halusinasi visual. Lalu selanjutnya adalah Creutzfeldt-Jakob. Ini penyakit langka yang menyerang dan membunuh sel otak, sehingga terjadi perubahan perilaku, hilang ingatan, buta, dan gangguan motorik. Lalu dimensi campuran, bisa jadi ini kena Alzheimer ditambah dengan kena Parkinson, atau kena yang Lewy body plus kena Alzheimer, atau yang lainnya, campuran lain. Dan berikutnya adalah konsumsi alkohol berlebihan dan riwayat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Apakah masih ada jenisnya lagi yang lain penyebab demensia? Yang lainnya masih banyak. Tetapi Bapak Ibu nggak usah pusing. Dan penyebabnya ini pun Bapak Ibu nggak perlu pusing. Ini demensia kenapa ya? Kenapa? Karena untuk melihat penyakit demensianya ini terjadi karena apa, maka itu adalah urusan dokter yang menangani. Jadi kita nggak usah harus pusing menentukan ini kena Alzheimer, kena penyakit Huntington, kena Lewy body, itu nggak penting. Yang penting kita tahu dan bisa melihat adanya penurunan kemampuan untuk mengingat, berpikir, dan bahasa. Oke, nah ini sekarang adalah saatnya kita melakukan memory quiz. Di mana Bapak Ibu udah siap ya itunya ya, kertas dan bolpennya ya. Nanti kita akan bersama-sama menghitung skor, oke? Oke, ini caranya gampang. Jawablah 15 pertanyaan ini benar atau salah tentang memori Anda. Yang dihitung adalah yang benarnya atau iya, oke? Jadi yang dihitung adalah yang benar atau yang jawabannya adalah ya. Tinggal nanti dihitung. Jadi yang salahnya nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Yang penting ada tulis jawaban yang benar. Oke, kita mulai ya. 1. Dari waktu ke waktu, saya lupa hari ini hari apa. Saya ulang ya. Dari waktu ke waktu, saya lupa hari ini hari apa. Oke, gampang kan ini pertanyaannya? Oke, nomor 2. Kadang ketika saya mencari sesuatu, saya lupa apa yang sedang saya cari. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, aku lagi nyari barang, tapi kok barang apa yang aku cari? Nah, itu dijawab benar atau iya. Kadang ketika saya mencari sesuatu, saya lupa apa yang sedang saya cari. Oke, sudah ya. Teman dan keluargaku sepertinya berpikir bahwa saya lebih mudah lupa dari sebelumnya. Teman dan keluargaku sepertinya berpikir bahwa saya lebih mudah lupa dari sebelumnya. Oke, berikutnya. Kadang saya lupa nama teman saya. Kadang saya lupa nama teman saya. Oke. Saya kesulitan menjumlah 2 digit angka tanpa menuliskannya di kertas. Saya kesulitan menjumlah 2 digit angka tanpa menuliskannya di kertas. 2 digit misalnya 11 tambah 12, 10 tambah 11, 15 tambah 16, itu 2 digit. Saya sering lupa kalau ada janji. Bukan hutang ya Bapak Ibu ya, ini janji ya. Sebenarnya kalau hutang juga janji bayar sih.
Saya sering lupa kalau ada janji. Saya jarang merasa bersemangat. Saya jarang merasa bersemangat. Masalah kecil membuat saya marah lebih sering dari sebelumnya. Masalah kecil membuat saya marah lebih kecil dari sebelumnya. Nomor 9. Saya sulit berkonsentrasi walau hanya 1 jam. Saya sulit berkonsentrasi walau hanya 1 jam. Saya sering salah menaruh kunci, dan ketika ditemukan, saya sering lupa kalau menaruh di sana. Saya sering salah menaruh kunci, dan ketika ditemukan, saya sering lupa kalau menaruh di sana. Sebelas, saya sering mengulang perkataan saya. Saya sering mengulang perkataan saya. Kadang-kadang saya tersesat, walaupun saya pernah mengemudi ke tempat itu sebelumnya. Kadang-kadang saya tersesat, walaupun saya pernah mengemudi ke tempat itu sebelumnya. Terkadang saya lupa hal yang saya coba sampaikan. Terkadang saya lupa hal yang saya coba sampaikan. Agar berpikir tajam, saya bergantung pada kafein. Agar berpikir tajam, saya bergantung pada kafein. Untuk mempelajari sesuatu, saya membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya. Untuk mempelajari sesuatu, saya membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya. Oke, sudah semua ya? Nah, kalau sudah, kita hitung skor. Yang benar, jawabannya adalah iya, itu nilainya berapa? Nah, kita lihat sekarang. Skor 5 sampai 8. Nah, artinya apa kalau skor Anda 5 sampai 8? Otak Anda berfungsi dengan baik. Jadi nggak usah khawatir, ya kan? Dengan belajar untuk rileks, makan makanan sehat, serta berlatih, maka kemampuan otak Anda mampu berfungsi pada level yang lebih tinggi. Jadi ini normal ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah yang diharapkan. Kalau tadi ada yang jawab, dok, tapi saya ada yang tadi lupa. Saya pernah lupa kunci naruh di mana. Nggak usah khawatir, saya juga pernah mengalami itu. Dok, saya lupa. Itu teman saya tuh namanya siapa ya? Saya juga kadang-kadang lupa. Apalagi teman zaman dahulu kala, teman SD jarang ketemu. Saya biasanya lupa. Tapi selama skornya masih 5-8, ini Anda masih normal. Lalu sekarang skor 9 sampai 12. Oke. Nah, ini otak Anda ini mulai dalam bahaya ini. Jadi hati-hati. Oke. Jadi Anda perlu periksa makanan dan gaya hidup Anda, serta kesehatan secara keseluruhan. Apakah ada penyakit-penyakit atau tidak?
Anda dapat mengurangi pengurusan memori otak ini dan kehilangan kemampuannya melalui apa? Bisa minum vitamin, makanan untuk otak seperti ginkgo biloba, omega 3, ya kan, herbal, ikut yoga, meditasi, serta obat-obatan yang sesuai kalau Anda punya penyakit. Oke, jadi jika Anda memang punya diabetes, punya penyakit stroke, atau hal yang lain-lain yang mengganggu peredaran darah ke otak, maka Anda perlu periksa ke dokter. Berikutnya adalah, ini skor 9 sampai 12 ya. Skor 12 sampai 15. Nah, ini otak Anda berarti semakin kosong. Dan Anda harus perlu ke dokter. Ya, ini otaknya diisi ulang lagi untuk mencegah kehilangan memori lebih lanjut melalui makanan, vitamin, herbal, latihan obat-obatan. Jadi yang ini Anda harus ke dokter ya, supaya Anda itu kualitas hidupnya tidak banyak mengalami penurunan. Oke? Oke, terima kasih Anda udah ikut kuis. Paling tidak ada tahu, oh lumayanlah dok, otak saya ini ternyata masih bisa bekerja dengan baik. Maksimalnya masih 8 lah dok. Oke, puji Tuhan. Yang penting Anda terus lanjutkan hidup sehat. Bagi yang hidupnya kurang sehat, maka Anda rubah pola hidup ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai Alzheimer. Dok. Ya. Kalau skornya di bawah 5. Oh, itu luar biasa itu. Skornya di bawah 5, di bawah 5 berarti Anda nggak punya masalah dengan otak. Oh. Tapi adakah yang skornya di bawah 5? Ada yang 3, ada yang 4. Oh, luar biasa. Itu berarti kemampuan otaknya masih bagus itu. Itu berarti banyak berpikir. Dan nggak stres. Karena stres ini bisa menyebabkan orang sering lupa. Memori yang dipakai untuk mengingat, ini dipakai untuk stres. Sehingga begitu suruh mikir, suruh mengingat, ya apa ya itu ya? Kuncinya di mana ya? Kamu namanya siapa? Bisa jadi itu. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang skornya di bawah 5. Otak Anda berfungsi dengan baik, maka pertahankan itu kalau bisa sampai nantinya semakin usia tetap baik. Oke? Nah, oke. Sekarang Alzheimer. Alzheimer ini adalah penyakit progresif. Jadi ini penyakit yang terus akan memburuk ya. Artinya progresif adalah terus akan memburuk. Yang menghancurkan memori dan fungsi otak lainnya. Nah, ini awalnya penderita tidak sadar akan gejalanya seperti kebingungan ringan dan kesulitan mengingat. Pada taraf yang lebih berat lagi, penderitanya lupa akan orang yang dikenal dan mengalami perubahan kepribadian. Ini yang udah lebih parah lagi. Kamu siapa ya? Padahal itu suaminya sendiri. Dia lupa. Dulunya orangnya baik, ramah, ini enggak sabaran, sering marah-marah. Nah, kita lihat ini sekarang. Alzheimer ini adalah penyebab ke-6 kematian di Amerika Serikat. Jadi banyak orang yang di Amerika meninggalnya karena Alzheimer di peringkat 6. 1 dari 3 orang senior atau yang manula ini meninggal dengan Alzheimer atau jenis demensia yang lain. Banyak ya ternyata di Amerika ya. Setiap 66 detik, seseorang di Amerika terkena penyakit Alzheimer. Wah, luar biasa kan? Enggak? Setiap hampir sekitar 1 menit ada orang di Amerika kena Alzheimer. Di Indonesia bagaimana? Ini agak susah hitung-hitungnya. Sekitar antara tahun 2000 hingga 2018, penyakit yang disebabkan karena gangguan penyakit jantung ini berkurang, 7,8%. Nah, menariknya adalah kematian karena penyakit jantungnya berkurang, tetapi kematian karena penyakit Alzheimer ini meningkat hingga mencapai 146%.
Dan menariknya lagi adalah apabila orang yang meninggal karena penyakit kanker payudara dan prostat ini ditambah, ini ternyata jumlah penyakit Alzheimer yang meninggal karena Alzheimer lebih besar lagi. Jadi banyak sekali yang kena. Dan ini sayangnya juga hampir 2/3 dari penduduk Amerika yang kena Alzheimer ini adalah wanita. Jadi risiko pada wanita lebih tinggi daripada pria karena Alzheimer. Nah, apa sih yang terjadi? Ya, oke. Ini memberikan gambaran sekilas, itu sebenarnya Alzheimer itu disebabkan apa ya? Ini apabila ini ada di sini bagian otak dibesarkan, maka ketemu yang tadi ya, mirip tadi ya. Ini ada sel otak, ini sambungannya dendrit neurit ini. Sambungan-sambungan ini adalah sambungan-sambungan untuk meneruskan informasi dari sel otak A ke sel otak B. Kalau diperbesar lagi, nah ini bentuknya seperti ini. Ada dendrit-dendrit untuk menerima dan neurit untuk mengirimkan informasi ke sel otak yang lain. Nah, lalu di sini ini lebih ini kalau Bapak Ibu lihat semua, ini untuk sambungan ini tuh bentuknya itu kayak kabel Bapak Ibu ya. Kayak kabel yang ada selimut kabelnya. Dan nanti di ujungnya sel dendrit ini akan nyambung ke sel-sel dendrit yang lain. Nah, rusaknya kenapa? Rusaknya adalah ini tadi yang Bapak Ibu lihat, ini neuritnya ini ya kan, ini di dalamnya itu seperti ada kabel-kabel. Kabelnya ini ada bagian penyangga namanya protein tau yang berfungsi untuk memelihara kesehatan kabel. Tapi kalau proteinnya ini hancur, maka jaringan kabelnya juga hancur. Belum lagi ditambah dengan adanya ini. Ini adalah protein-protein yang namanya amyloid plaque. Sehingga di sini bisa menyebabkan gangguan pada hubungan saraf. Oke. Jadi akhirnya otak yang tadinya terlihat penuh, ini semakin lama semakin gonggang-gonggang. Dan akhirnya yang terjadi apa? Otaknya semakin mengecil. Fungsinya semakin terganggu. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya. Misalnya adalah, ini saya udah itu ya, stop share screen ya. Oke. Jadi misalnya begini. Maksudnya mengganggu sambungan sel-sel otak itu bagaimana? Jadi misalnya begini, Bapak Ibu melihat saya dan ada yang kenal saya. Nah, apabila Anda kenal dengan nama saya, itu berarti ada sambungan, ya kan? Ini misalnya namanya Dani ya, ini saya sambungan. Oh, ini ada dokter namanya Dani, sambungan 1. Nanti ada lagi, Bapak Ibu tahu wajah saya, sambungannya ada lagi. Oh, ini ada dokter namanya Dani dengan wajah yang seperti ini. Lalu ada lagi sambungannya yang ketiga. Oh, saya tahu suaranya dokter Dani. Jadi di sini tambah lagi sambungannya. Wajah, suara, dan kemudian juga nama. Nyambung, sehingga Anda tahu yang namanya dokter Dani. Lalu nanti lagi Anda itu ketemu saya, dan kemudian juga kita ada kegiatan bareng-bareng, ngobrol-ngobrol. Nah itu ada 4 sambungan tentang dokter Dani. Dan semakin banyak sambungannya, maka informasi Anda tentang saya menjadi lebih banyak. Tetapi kalau seseorang terkena Alzheimer, sambungannya ini ada yang hilang. Yang tadinya tahu, oh wajahnya dokter Dani itu seperti apa ya, kalau sambungan yang itu rusak, maka ketika disuruh mengingat saya agak susah. Tapi ketika melihat saya, itu masih, oh ya ini dokter Dani ya. Atau dari suara saya, oh ini suara dokter Dani nih, tapi mungkin dia lupa dengan wajahnya. Semakin banyak sambungan yang rusak, maka ingatan Anda kepada saya akan semakin kabur. Sampai akhirnya harus lihat wajah saya baru kenal, oh ini dokter Dani.
Tapi kalau sambungan ini juga sudah rusak, maka Anda tidak punya informasi untuk mengenali saya lagi. Sehingga Anda lupa, begitu ketemu dengan saya, loh ini siapa? Oh saya Dokter Dani, Bapak atau Ibu. Loh yang mana ya? Itu dulu kita pernah ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Waduh, saya nggak ingat. Nah itu karena apa? Semua informasi yang berkaitan dengan saya itu sudah di-blok. Sehingga di sini yang penting apa? Yang penting adalah Anda harus menjaga supaya sambungan-sambungan ini semakin banyak. Pada orang-orang yang jarang menggunakan dalam tanda kutip belajar ya, otaknya untuk belajar, sambungan-sambungannya tidak banyak. Jadi pada orang-orang yang hanya bekerja tanpa banyak berpikir, itu anggap aja sambungannya 100. Sehingga kalau 100 sambungan ini rusak semua ya berarti dia kehilangan informasi. Tetapi untuk orang-orang yang terus belajar, terus berkarya, maka sambungannya akan semakin banyak. Apabila si orang yang tadinya punya memori sambungan 100 itu kehilangan 10 sambungan, maka setiap bulan kalau kehilangan 10, dalam 10 bulan dia sudah hilang informasinya semua. Oke, jelas ya? Tapi kalau orang itu belajar, selalu mencari hal-hal baru, maka bisa jadi sambungannya yang pertamanya 100, menambah lagi, tiap bulan nambah 10. Sehingga walaupun kita kehilangan 10 atau kerusakan 10 sambungan, tapi sambungan-sambungan yang lain tetap ada. Sehingga tidak terjadi gejala kepikunan. Tapi kalau orang itu tidak berpikir lagi, tidak bekerja, tidak belajar hal-hal baru, maka tidak terbentuk sambungan baru. Sehingga akhirnya gimana? Kalau ada kerusakan pada sambungan ini, ya lama-lama dia akan lupa. Apa benar jumlah sel otak yang rusak lebih banyak jika nonton film porno karena merokok? Tergantung melihatnya seperti apa dan ngerokoknya seberapa banyak. Tapi yang pasti adalah semakin Anda itu menonton film porno, maka sel-sel otak ini punya berubah fungsi ya. Ada yang menyebabkan Anda ketagihan sehingga nggak bisa mikir yang lain, tapi ada juga yang memang itu merasa, oh ini hal biasa. Jadi tergantung dengan orangnya. Tapi yang pasti adalah semakin dini orang itu nonton film porno, maka masalahnya semakin besar. Otaknya akan semakin rusak ketika usianya masih dini. Tapi kalau udah yang terbiasa, ya kan cuma 1 kali, 2 kali ya nggak masalah itu. Oke ya, saya lanjut lagi ya, sebentar. Sampai mana ini? Oh bukan. Salah. Oke. Nah, ini gejalanya apa sih kena Alzheimer? Oh, belum ya. Share screen-nya belum. Nah, gejalanya apa sih kena Alzheimer? 1, gangguan daya ingat, memori Anda berkurang. 2, sulit fokus. 3, sulit melakukan kegiatan yang familiar. 4, ada disorientasi, tempat atau waktu. 5, kesulitan memahami visuospasial. 6, gangguan komunikasi. 7, naruh barang tidak pada tempatnya. 8, sarah ngambil keputusan. 9, menarik diri dari pergaulan. Dan 10, perubahan perilaku dan kepribadian. Nah, daripada Anda ini bingung dengan ini, ya kan? Nah, saya punya videonya. Kita lihat videonya ya. Oke, sebentar. Mana itu? Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya.
1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas Dok, dan mengatasi videonya belum tampak, Dok. kurangilah belum tampak. risiko terkena Belum. Alzheimer. Kenali 10 gejala umum Oke. penyakit Alzheimer. Videonya dibuka dulu baru di-share. Dibuka dulu baru di-share. Sudah tampak kah? Yap. Sudah. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya. Kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar. Ah, nggak apa-apa Pak. Enakan di sini.
Nggak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan ibu agak asin ya. Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Oke. Tadi itu adalah video mengenai 10 gejala Alzheimer. Kira-kira Anda cek, apakah Anda kenal ya kan orang yang mirip seperti itu? Jadi ini pun saya baru sadar, karena dulu saya punya oma, itu pernah menghilang, dan kemudian jalan-jalan ya kan, nyari barang di tong sampah, dibawa-bawa sama dia. Saya dulu waktu zaman masih kecil itu, zaman SD, saya pikir oma saya ini udah gila. Ternyata setelah saya jadi dokter, saya baru sadar. Itu bukan gila, itu kena Alzheimer. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu tadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan videonya, itu ada di YouTube. Saya ngambilnya dari YouTube. Oke. Nah, udah muncul ya share-nya ya? Sudah, Dok. Oke, nah penurunan sedang pada Alzheimer. Apa yang terjadi ketika seseorang sudah lebih parah lagi? Jadi sampai tidak mengingat alamat atau nomor telepon sendiri atau di mana bersekolah dulu. Jadi hati-hati ya kan. Penderita Alzheimer ini bisa dia pergi ke pasar atau ke tempat lain, tiba-tiba dia lupa rumahnya di mana. Jadi perlu ada alat bantu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang zaman sekarang udah ada jam yang ada GPS-nya, itu penting itu. Bingung tentang hari dan di mana mereka berada. Mengalami kesulitan berhitung mudah. Jadi matematika nggak bisa, ngitung udah nggak bisa. Untuk penurunan yang parah, ya kan? Kemampuan ingatannya udah jauh lebih turun lagi sehingga sadar lupa apa yang terjadi barusan itu nggak ingat. Misalnya barusan makan, kemudian dia nanya, kok aku belum dikasih makan? Nah, anaknya bilang, loh Bu, barusan selesai. Ah enggak, aku belum makan kok. Jangan bohong, memang kamu pelit ya? Bisa jadi marah-marah. Padahal barusan makan. Mengenal namanya sendiri, tetapi kesulitan mengingat kenangan perjalanan hidupnya. Histori lamanya lupa. Akhirnya ya dia juga bingung, aku ini dulunya gimana ya, nggak inget ya. Dapat membedakan wajah yang dikenali dan tidak dikenali, tetapi sulit mengingat nama pasangan atau perawat. Okay? Jadi kalau misalnya dengan suaminya atau istrinya, Bu, kamu siapa namanya? Aduh kok aku lupa ya, kamu tuh siapa namanya ya? Nah, jadi banyak beberapa orang kalau nggak tahu bahwa pasangan kena Alzheimer itu merasa sakit hati. Karena kok kamu lupa sih nama aku kan udah nemenin kamu bertahun-tahun. Nah ini jadi resiko ini kalau misalnya pasangannya nggak tahu ini gejala-gejala Alzheimer. Lalu perlu bantuan berpakaian, dan kalau berpakaian tanpa diwasi, ini mungkin mengenakan sepatu yang salah atau salah kostum.
pakai baju tidur waktu keluar, bajunya nggak karu-karuan kebalik, dan sebagainya. Nah, kemudian yang lain lagi adalah pola tidurnya berubah. Tidur sepanjang hari, lalu malamnya nggak bisa tidur, sehingga orang lain pun terganggu. Perlu bantuan untuk kemandirian, untuk nyiram WC, menjaga diri, ya kan? Ini bisa terjadi ngompol atau pup tanpa dikontrol. Tiba-tiba pup aja. Semakin parah lagi nanti, kepribadiannya berubah, gampang marah, punya banyak khayalan, seperti perawatnya menipu lah, ada orang curi uangnya lah, sering marah-marah, atau melakukan sesuatu yang berulang-ulang seperti merobek-robek tisu, ataupun apa namanya bantal ataupun guling itu kadang-kadang diambilin itu kapuk-kapuknya itu. Seperti anak kecil lagi. Berjalan tidak tentu arah sehingga bisa hilang atau tersesat. Lama-kelamaan yang terjadi adalah semakin tidak mandiri, semakin nggak bisa jalan, hanya diam saja, bahkan pada penyakit yang sudah sangat parah, ada gangguan untuk makan, mengunyah nggak bisa, motoriknya sudah tidak mampu. Sampai akhirnya kemampuan bernapasnya pun akan terganggu. Oke, dan akhirnya menyebabkan gagal napas, mati napas, karena nggak bisa napas. Jadi kalau dibiarkan sangat berbahaya. Nah sekarang, siapa nih yang gampang kena Alzheimer nih, faktor resikonya yang menyebabkan Anda resiko lebih tinggi kena Alzheimer? 1, apabila Anda seorang wanita. 2/3 penderita Alzheimer adalah wanita. Kedua, merokok. Kenapa merokok? Merokok itu mengandung banyak zat-zat kimia berbahaya atau racun yang meracuni pembuluh darah sehingga terjadi kerusakan pada pembuluh darah. Maka Anda bisa kena Alzheimer. Lalu usia di atas 60 tahun. Walaupun ini ada risiko meningkat, tetapi bukan penyebab Alzheimer ataupun demensia. Ingat ya Bapak Ibu ya, kepikuran itu bukanlah suatu hal yang normal. Ketika kita semakin lanjut usia, harus dijaga. Lalu sindroma Down. Anak-anak yang terkena sindroma Down, maka seiring dengan perjalanan waktu, maka resikonya semakin meningkat. Kalau pada orang-orang yang normal mungkin dia usianya sekitar 60-65 tahun itu kena Alzheimer, tapi pada sindroma Down ini orangnya akan lebih muda, mungkin 40 tahun udah bisa kena. Lalu juga keturunan. Semakin banyak dari leluhur kita yang kena, maka risiko kita sendiri meningkat untuk kena Alzheimer. Trauma kepala, sering dipukul, sering kejatuhan rezeki, enggak ya kalau kejatuhan rezeki ya, sering kena beban-beban berat ya kan, kena pukulan, ketiban kelapa ya kan, itu bisa itu menyebabkan Alzheimer. Ups, ada kesalahan. Penyakit jantung, pembuluh darah, hipertensi, diabetes, ya kan, kolesterol, ini pun kalau dibiarkan, ini juga meningkatkan. Jadi ingat Bapak Ibu ya, apabila Anda kena sakit jantung, ada gangguan pembuluh darah, hipertensi, diabetes, dan kolesterol atau triglyceridnya meningkat, maka ini akan mempengaruhi pembuluh darah Anda dan risiko Anda kena Alzheimer meningkat. Kegemukan termasuk, jadi kalau bisa berat badannya diturunkan. Pendidikan rendah. Maksudnya begini, bukan orang yang kalau misalnya pendidikan rendah itu pasti Alzheimer, tidak. Di sini anggapannya adalah ketika seseorang pendidikannya rendah, maka orang ini biasanya jarang mempelajari hal-hal baru. Kalau orang ini tetap kuliah, ya kan, ambil S1, S2, S3, ya kan, terus banyak sekali kegiatan yang dilakukan untuk hal-hal baru, maka otaknya akan dipakai terus-menerus. Sedangkan yang pendidikan rendah bisa jadi nggak melanjutkan pelajarannya, tidak banyak hal-hal baru. Tetapi belum tentu yang pendidikan rendah ini pasti risikonya meningkat. Kenapa? Selama orang itu terus melatih otaknya, belajar hal baru, ya bisa jadi mengurangi gejala Alzheimer. Tapi kalau hari dia cuma di sofa, nonton sinetron, makan, mandi, tidur, nonton sinetron, nah itu Anda meningkatkan diri kena risiko Alzheimer. Depresi, nah ini bahaya ya. Jadi orang-orang yang punya masalah-masalah emosi yang dipendam, ya kan, setiap hari stres jangka panjang, maka resiko kena Alzheimer juga meningkat. Bagi Anda yang punya masalah-masalah emosional, maka segeralah minta bantuan orang lain supaya depresi atau masalah stresnya itu bisa dilepaskan. Oke, dan gaya hidup nggak sehat. Apa itu? Ya Pak Ibu sudah tahu. Jarang olahraga, makannya banyak, makannya yang membahayakan, banyak makan gula, kolesterol, merokok, dan sebagainya. Oke.
Pengobatan bagaimana? Nah, sayangnya sampai saat ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer atau demensia yang lain. Obat yang ada itu hanya meredakan gejala dan memperlambat perkembangan penyakit. Beberapa suplemen yang diberikan ya paling membantu supaya pembuluh darah di sana lebih lancar. Seperti misalnya ginkgo biloba, itu membantu. Lalu yang lain yang diperlukan adalah membantu penderita hidup semandiri mungkin melalui berbagai macam stimulasi dan terapi. Jadi stimulasi dan terapi ini berfungsi untuk menjaga supaya kerusakannya tidak semakin parah. Selanjutnya, apabila memang kemandiriannya sudah mulai berkurang, maka orang tersebut penderita demensia atau Alzheimer itu butuh pendamping yang bisa membantu melayani setiap hari. Dua hal yang penting lagi adalah pemberian nutrisi yang baik, ya kan, dan latihan fisik. Ya ini walaupun banyak sekali masalah di sini, karena nutrisi yang baik ini belum tentu orangnya makan. Seringkali menolak, dikasih sayur nggak mau, buahnya nggak mau, hanya suka makanan tertentu, atau makanannya terlalu sedikit, atau mungkin bahkan banyak sekali. Mungkin latihan fisik, entah jalan kaki atau olahraga yang lain. Jadi di sini apakah sudah bisa disembuhkan? Saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan Alzheimer. Nah, kemudian apabila seseorang kena demensia, ya kan, entah apa bentuknya, bisa Alzheimer dan sebagainya, maka sebelum penyakitnya semakin parah, apa yang perlu dipertimbangkan? Nah ini jangan hanya mikir penyakitnya, tapi pikirkan pekerjaan. Dari mana Anda nanti bisa dapat uang? Ini belum. Kalau misalnya Anda bekerja, finansial Anda bekerja siapa? Dan apabila memang Anda sudah nggak pusing dengan finansial Anda punya pabrik dan sudah berjalan sendiri, ya Anda harus berpikir ini supaya pabriknya ini nanti ada yang ngatur bagi siapa? Bagaimana dengan keselamatan di rumah? Apakah di rumah ini ada tempat yang menyebabkan Anda atau penderitanya bisa cedera? Tempatnya licin, tidak ada pegangan dan sebagainya. Lalu juga kehidupan sehari-harinya bagaimana? Kira-kira apa saja bagi sehari-hari ini menimbulkan masalah? Misalnya, ada nggak ya yang bantu saya untuk jadi mandiri? Kalau misalnya saya sudah nggak mandiri, nanti kira-kira kalau saya semakin nggak mandiri, kira-kira tugas saya di rumah bagaimana ya? Itu nanti perlu dipikirkan. Lalu juga keuangan. Dapat uangnya dari mana? Siapa yang menghidupi saya? Kemudian juga, apakah saya punya utang? Jangan sampai ketika Anda sudah kena penyakit ini, ya kan, jangan ada deh orang lain deh. Apabila seseorang Alzheimer, dia nggak peduli dengan masalah-masalah keuangannya, entah untuk diri sendiri atau orang lain. Utangnya nggak ada yang dibayar. Atau adakah masalah-masalah hukum yang masih terkait? Sehingga kalau misalnya seseorang itu sudah parah, maka terjadi masalah untuk bagian hukum ini. Dan nanti ya ini perawatan. Yang ngerawat siapa? Ini penting sekali nih, supaya nanti nggak bingung. Ini nanti lempar-lemparan, anak satu, anak kedua, anak ketiga, diputar-putar bagaimana. Ini bisa adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang terkena demensia. Sehingga nantinya, kalau memang semakin lebih parah, maka ini sudah disiapkan. Pencegahannya apa? Pencegahannya sebenarnya gampang kok. Cukup tidur. Kelola penyakit jantung, kencing manis, hiperkolesterol, dan sebagainya. Ini cara hidup sehat aja sebenarnya. Berat badannya ideal. Pola makan sehat.
sehat, yaitu apa? Kurangi gula, lemak, makanan tidak sehat yang lain, cemilan-cemilan yang dalam itu vakum itu seperti yang ciki-ciki, ya kan? Kemudian juga French fries, fried chicken, goreng-gorengan, diganti dengan yang tinggi oksidan, buah, sayur. Lalu ini omega 3 ini penting juga, ini minyak ikan omega 3 sebagai neuroprotektor, melindungi sel-sel saraf kita. Lalu melepas stres, olahraga teratur, memakai otak Anda atau latihan otak. Oh iya, di sini ada yang belum ada. Kok nggak ada ya itu ya, punya saya ya. Jadi, sebelum saya lanjut lagi, saya baru ingat. Ada masalah lain ketika seseorang terkena Alzheimer. Masalahnya apa? Masalahnya nanti adalah pada pendamping. Seseorang yang mendampingi orang yang terkena Alzheimer itu rentan sakit. Karena waktu mereka akan banyak disita untuk melayani orang yang kena Alzheimer. Sehingga banyak dari orang-orang yang melayani penderita Alzheimer itu mereka pun depresi. Mereka lebih sering sakit. Sehingga nanti di sini penting sekali ya kan dibahas oleh Bu Sandra bagaimana membantu orang-orang yang mendampingi seseorang yang kena Alzheimer sehingga mereka bisa ada nggak sendirian lah, ada bantuan lah. Oke. Kemudian, belajar hal baru dengan senang hati, oke? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belajar hal baru dengan hati yang tidak suka, nggak enak. Ups, ini belum saya itu ya, belum saya share ini ya. Share lagi. Maka hasilnya beda. Otak kita itu baru bisa berkembang dengan baik, baru bisa belajar dengan baik kalau kita belajar senang hati. Jadi carilah hal-hal baru yang membuat Anda itu bahagia dan senang. Serta penuh semangat. Belajar hal baru dengan senang dan penuh semangat ini meningkatkan jumlah sambungan dan melindungi sel otak. Bahkan, ya kan, dengan belajar hal baru dengan penuh semangat ini bisa menumbuhkan sel otak yang baru loh, teman-teman. Jadi ini luar biasa nih. Otak ternyata mampu melakukan perbaikan sehingga terbentuk sel-sel otak baru. Bahkan ada, ini ceritanya ini bukan orang kena Alzheimer sebenarnya. Ceritanya adalah seseorang profesor yang kena penyakit stroke. Tetapi karena beliau itu tidak mau terganggu dengan stroke-nya, ya kan kelumpahannya, maka profesor ini bekerja, belajar dengan giat, sehingga akhirnya profesor ini kembali menjadi normal. Luar biasa kan, udah kena stroke yang harusnya lumpuh ini normal. Dan ketika beliau mau meninggal, beliau mengizinkan dirinya untuk diteliti. Dan setelah beliau meninggal dan diteliti, ternyata menariknya adalah bagian otak yang kena stroke, bagian otak yang sudah rusak itu ternyata tetap rusak. Tetapi dengan belajar hal baru ya kan atau belajar bergerak lagi dengan senang hati dan penuh semangat, ini ternyata membuat sel-sel otaknya itu bertumbuh, bertambah, tumbuh yang baru lagi. Sehingga yang tadinya nggak bisa jalan, nggak bisa kemampuan berpikirnya berkurang, ini bisa ditingkatkan. Asal mau belajar hal baru dengan senang hati dan penuh semangat. Kalau seseorang itu sudah kehilangan kemauannya untuk belajar hal baru, ya kan, maka itu adalah musibah. Karena akhirnya dia tidak akan mungkin mau untuk menstimulasi dirinya sendiri. Bahkan dibantu orang lain pun malah marah-marah. Jadi jangan sampai kita mencapai ke tingkatan itu. Malas belajar hal baru. Oke? Lalu kita bisa lepas stres. Sosialisasi, ya kan ngobrol-ngobrol, ya seperti yang kita lakukan di Zoom ini kan saya juga harus belajar hal baru lagi, ya. Kemudian Bapak Ibu juga mendapat informasi baru, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ini sudah termasuk ini. Main game, ini penting loh ini main game. Ternyata beberapa orang yang punya penyakit demensia itu ketika main game itu membantu kemampuan otak mereka untuk berpikir. Jadi salah satu terapinya adalah main game.
dan nggak rebutan sama cucunya. Menulis, mengarang, menggambar, banyak yang bisa dilakukan. Ngikutin seminar, pelatihan, sekolah lagi, ya kan, S2, S2, S3, S4. Kemudian bahasa, musik, dansa, yoga, brain gym, ya kan, kebetulan saya instruktur brain gym, dan hipnoterapi untuk membantu melepaskan stres. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa mengurangi risiko terkena penyakit demensia atau Alzheimer. Harapannya adalah kita bisa semakin tua, semakin bijaksana, tetap mandiri, dan bahagia. Oke, sekian presentasi saya. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Pak Efis. Silakan Pak Efis. Oke, terima kasih banyak dokter, luar biasa sekali. Tadi dokter sudah menjelaskan dengan sangat gamblang ya tentang apa itu Alzheimer, apa itu demensia. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita tanya-tanya dulu sama Bu Sandra ini selaku psikolog nih. Bu Sandra, selamat pagi. Mana Bu Sandra? Selamat pagi Bu Sandra. Oke, kayaknya belum join nih. Nah, Dokter Dani, ini menarik nih dok. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kita bahas ya di sini ya. Namun sebelum kita diskusi, kami dari panitia pertama-tama minta maaf karena Zoom kita pada hari ini sangat banyak ya pesertanya dan kuota Zoom hanya terbatas 100. Jadi kami mohon maaf karena tidak semua bisa ikut di ruang Zoom. Dan mungkin yang belum bisa ikut di ruang Zoom bisa ikut di YouTube kami ya, di YouTube Kristus Raja. Silakan diikuti linknya di YouTube. Di sana kita juga akan simpan, di save dan bisa ditonton ulang. Oke? Baik, ini Bu Sandra sudah join nih. Selamat pagi Bu Sandra. Suara saya terdengar? Dokter Dani, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Dengar, Pak Efis, dengar. Oke, kayaknya di Bu Sandra ada masalah ini. Jawab pertanyaan dulu gimana? Oke, kita jawab pertanyaan aja dulu ya. Boleh sambil nunggu. Oke, ini ada pertanyaan, Dok. Ya. Ini kalau ini ada pertanyaan dari Siang Tanzil. Ini kalau otaknya ini sudah mengecil, apa bisa diobati? Usianya sudah 94 tahun. Jadi otak yang mengecil itu sudah tidak bisa dibesarkan lagi. Sel-sel otaknya banyak yang mati. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah sebelum dia mengecil, kita jaga dulu. Tapi kalau sudah mengecil ya kita jaga supaya nggak semakin mengkeret. Apakah bisa dengan mudah? Enggak. Jadi ketika sudah parah mengecil, maka biasanya semakin mengecil. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan stimulasi dan nutrisi sehingga progresivitasnya untuk mengecil itu semakin lebih rendah. Tapi untuk pulih lagi udah nggak bisa. Kita belum punya teknologi untuk seperti itu. Oke. Jadi nggak bisa lagi kalau sudah mengecil ya sudah kita nggak bisa mengembangkan lagi berarti ya? Nggak bisa. Oke, baik. Terima kasih dok. Ini dari Bu Megawati Wijaya. Ini ada kasus wanita 70 tahun, sering lupa apa yang baru dikerjakan, suka marah-marah pada anak cucu. Apakah termasuk demensia atau Alzheimer? Apa yang perlu dilakukan orang-orang yang merawatnya? Itu pertanyaannya, dok. Nah, biasanya kalau udah usia sekian, banyak yang lupa dan suka marah-marah, bisa jadi itu gejala demensia. Dan Alzheimer itu adalah demensia yang sifatnya progresif. Apa yang perlu dilakukan? Ya Anda bisa ke seorang yang ahli menangani Alzheimer. Ini sayangnya nggak di sini nggak ada Dokter Hendro ya. Nah kalau ada Dokter Hendro bisa tanya ke beliau ini. Bisa ke dokter spesialis saraf dulu atau ke psikiater. Untuk dilihat apakah benar apa enggak. Biasanya nanti dilakukan pengecekan. Kalau diperlukan ya kita sampai CT scan, MRI atau PET scan.
dilihat di otaknya. Ada masalah apa enggak secara fungsi otak. Oke. Jadi Karena sebaiknya bisa jadi ya kan, bisa jadi walaupun masih muda, tetapi karena dia depresi atau stres berat, maka dia mudah lupa dan gampang marah. Tetapi bukan Alzheimer ataupun demensia. Oke. Jadi perlu dicek ya itu ya dok ya? Sebaiknya iya ke dokter. Oke. Boleh ke dokter saraf, ataupun bisa ke psikiater atau ahli geriatri. Penyakit tua. Oke, baik dok. Oh iya, nak, tadi ada yang minta nomor HP Dokter Dani. Nanti silakan hubungi panitia ya, Bapak Ibu ya. Juga ada Dokter Hendro, juga boleh diminta sama panitia Kristus Raja. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, dokter. Apakah efek samping obat-obat yang diminum pasca transplant ginjal? Maksudnya apa ini ya? Mungkin ada efek enggak meminum obat-obat? Apa ya pertanyaannya tadi ya? Pertanyaannya, kalau misalnya efek samping yang diminum pasca transplant ginjal. Jadi dia transplant ginjal, dia minum obat-obat. Ada efeknya enggak terhadap demensia atau Alzheimer? Nah, untuk yang orang-orang yang pasca transplant ginjal itu kan minum obat-obatan. Apakah obat-obatan itu berkaitan dengan Alzheimer? Itu enggak sih sebenarnya sih. Oke, jadi enggak ada hubungannya ya? Enggak. Jadi sebenarnya pada orang-orang yang minum obat-obatan pasca sakit transplantasi ginjal, biasanya obat yang diminum adalah satu, obat untuk mengencerkan darah supaya tidak terjadi penggumpalan ginjal. Yang kedua adalah obat-obatan yang digunakan supaya tubuhnya tidak menolak ginjal yang baru. Oke. Tapi bisa jadi karena sudah ada transplantasi ginjal, kita lihat apakah ada penyakit yang lain yang bisa mengganggu kinerja otak. Oke. Oke, baik dok. Sama ini ya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan daya ingat? Apakah hanya cukup dengan mengonsumsi makanan atau vitamin atau makanan apa saja yang bisa membantu? Oh, jadi begini, untuk meningkatkan daya ingat, jelas Anda perlu energi, ya kan? Vitamin-vitamin yang membantu adalah semua jenis vitamin sebenarnya. Karena kita nggak bisa ngomong bahwa, oh ini adalah vitamin khusus otak. Tidak bisa. Karena otak ini akan tergantung dengan anggota tubuh kita yang lain. Jadi kita harus membuat tubuh kita sehat walafiat. Sehingga semua jenis vitamin, mineral, nutrisi yang lain itu penting. Ada beberapa, misalnya suplemen ginkgo biloba, itu membantu supaya peredaran darahnya di otaknya lebih lancar. Tetapi kalau ternyata Anda kurang nutrisi yang lain, ya berarti ya itu pun akan terganggu. Jadi di sini sebenarnya tidak ada hal yang spesifik untuk jaga otak, nggak ada. Yang harusnya benar adalah vitamin-vitamin harus Anda konsumsi, makanan sehat harus dikonsumsi, sehingga badannya sehat. Kalau badannya sehat, otaknya pasti sehat. Nah, untuk membantu memorinya kita lihat, apakah sering dipakai apa enggak. Kalau sehari-harinya cuma nonton TV dan jarang dipakai untuk berpikir, maka ya mau vitamin, mau kayak gimana ya nggak membantu. Karena memori itu harus dilatih. Caranya gimana? Banyak latihan otak lain. Bahkan orang-orang yang sering aktif di dunia bisnisnya, itu kan harus mikir itu. Ingat, oh ini barangku ini ada berapa ya? Pengeluaranku berapa ya? Itu kan terus dipikir itu. Tetapi bagian otak itu adalah bagian otak yang spesifik. Kita belajar yang lain lagi supaya jumlah sinapsisnya banyak. Kalau hal-hal terus dipakai, ya sinapsnya nggak bertambah banyak. Sambungan ke otaknya tidak bertambah banyak. Tapi kalau kita belajar hal-hal baru, itu yang menyebabkan resiko kita kena Alzheimer akan berkurang. Jadi Bapak Ibu, nggak usah mikir suplemen yang khusus otak. Walaupun ada bisa pakai ginkgo biloba, kemudian bisa pakai omega 3. Tetapi yang paling penting adalah Anda jaga supaya badannya sehat. Yang kena diabetes, diabetesnya dikontrol. Yang kena hipertensi, tensinya
kontrol. Yang punya kolesterol dikontrol. Karena organnya kalau sakit, otaknya akan berpengaruh. Begitu Anda kena penyakit misalnya diabetes, lalu stres di sini kan, waduh nanti aku sakit gini, diabetes gimana? Harus seumur hidup minum obat kah? Nah itu akan mengganggu kinerja otak Anda. Belum gara-gara diabetesnya, tapi gara-gara stresnya karena dia kena diabetes. Sehingga penting sekali melepaskan stres-stresnya di sini. Oke, terima kasih dok. Nah ini tadi sudah dijawab ya dokter ya, apakah menonton film porno itu lebih banyak kerusakannya pada otak? Kalau sekali nonton film porno dibandingkan dengan setiap hari merokok, ya apa namanya? Ya itu bahaya merokok. Tapi kalau Anda tiap hari nonton film porno, ya kan, dan nggak ngapa-ngapain, itu bahaya tanpa harus merokok. Jadi intinya begini, sel otak rusak karena merokok saya nggak tahu pasti. Penelitiannya saya belum pernah lihat. Tetapi yes, otak yang nonton film porno itu mengeluarkan zat-zat yang membuat Anda ini menjadi apa namanya kemampuannya berpikirnya berkurang. Apalagi ditonton oleh anak-anak kecil, orang-orang yang masih muda. Dan Anda buang waktu untuk nonton seperti itu sebenarnya. Tapi apakah memang lebih aman daripada merokok? Enggak. Apakah merokok lebih aman daripada nonton film porno? Jawabannya juga enggak. Jadi jangan sampai kalau saya bilang begini nanti, oh dokter bilang nonton film porno itu lebih merusak. Enggak apa-apa, lebih baik ngerokok aja lah daripada nonton film porno kan, begitu toh? Iya. Jadi intinya hidup sehat ya dokter ya? Intinya hidup sehat, ya kan? Jadi di sini apa namanya yang penting Anda nggak perlu harus nonton film porno gitu aja. Ya betul. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir apakah makanan saya ini sehat atau enggak. Intinya kita jaga kesehatan kita makan makanan yang sehat, menghindari alkohol, menghindari rokok, menghindari tontonan-tontonan yang menyalahi aturan gereja, ya. Dan kita hidup seadanya, banyak berdoa. Itu yang penting. Nah, biar Tuhan yang menentukan. Begitu ya, Dok ya? Ya. Oke. Kita bekerja Tuhan yang menentukan, jadi nggak stres. Betul. Tapi kalau Pak, ya Tuhan, saya pasrah Tuhan, tapi nggak ngapa-ngapain, nah itu nggak boleh. Berpasrah tanpa nggak ngapa-ngapain itu meningkatkan risiko kena Alzheimer. Nah, ini Dok, apakah Alzheimer itu bisa menyebabkan kematian? Bisa. Oke. Jadi bukan karena Alzheimer-nya langsung, tapi karena begini. Orang-orang yang kena Alzheimer itu seringkali sudah tidak terlalu peduli dengan tubuhnya. Jadi dia punya penyakit infeksi kadang-kadang nggak ketahuan, ya kan? Punya sakit berkemih tapi dia nggak bilang. Atau mungkin sering tiduran sehingga akhirnya banyak cairan di paru-paru yang menumpuk, akhirnya kena pneumonia. Atau juga nanti bisa jadi karena kemampuan kemandiriannya sudah hilang, dia jatuh, kena stroke. Bahkan ya sampai kalau di otaknya pengendali napasnya sudah rusak, maka penderita itu bisa gagal napas, nggak bisa bernapas. Jadi bukan karena penyakit Alzheimer-nya sendiri, tetapi karena akhirnya kemampuan untuk menjaga diri supaya sehat itu berkurang, untuk sadar dirinya apakah tetap sehat itu berkurang, dan kerusakan otak sehingga akhirnya terjadi risiko yang lain. Entah nanti bisa jatuh, kena stroke, ya kan? Atau nanti juga bagian otak yang mengatur pernapasannya sampai rusak sehingga gagal napas. Oke. Nah ini ada kasus Dok. Ada seorang penderita Alzheimer, badannya sehat. Waktu cek darah, semua parameter kesehatan baik. Itu bisa ya, Dok? Bisa. Oke. Karena ada Alzheimer, kerusakannya di otak. Dan bisa jadi tetap sehat. Kenapa? Karena keluarganya mampu mendampingi dengan baik, jaga makannya dengan baik. Oh. Oke. Nah, ini ada seorang bapak kalau nggak salah ini ya. Saya merawat ibu yang sudah lansia berusia 83 tahun. Akhir-akhir ini ibu saya mengalami halusinasi dan tidak kenal waktu. Kadang bisa sepanjang malam berlanjut sampai keesokan harinya.
halusinasinya adalah bisa seolah-olah bertemu orang-orang tak berwujud, tapi seolah-olah mereka itu nyata dan bisa diajak ngobrol. Bagaimana mengatasi hal ini, dokter? Pernah diberi obat racikan, tapi ternyata malah membuat ibu saya lemas dan tidur berhari-hari. Jadi akhirnya saya takut untuk meneruskan obat tersebut. Gimana menurut dokter? Oke. Jadi ketika seseorang mendampingi Alzheimer, maka apabila dia melihat hal-hal yang aneh-aneh, jangan ditolak. Oh, itu ada orang. Oh iya, ada orang siapa? Layani dengan baik. Kita tidak perlu, ibu itu loh, nggak ada loh, jangan dia dadakan itu loh, nggak ada, cuma halusinasi, nggak perlu. Jangan berdebat dengan orang yang kena Alzheimer. Terima mereka apa adanya, ya kan? Kalau mereka bilang yang nggak sesuai, diiyakan saja. Supaya mereka hatinya lebih senang, diterima. Dan dokter ini adalah partner. Di mana ketika nanti misalnya Anda itu punya mendampingi seorang Alzheimer dan obatnya nggak cocok, Anda perlu kembali ke dokternya. Dan kemudian bilang, dok, setelah minum obat ini, ternyata terjadi masalah seperti ini. Nah, supaya dokternya bisa mengurangi, atau menambah atau mengganti yang lain. Karena memang efeknya ke masing-masing orang itu kadang-kadang beda-beda. Ada yang ternyata, oh kalau pakai ini dia dosisnya terlalu tinggi, sehingga dokternya mengurangi. Jadi di sini dokternya ini bukanlah orang sakti, yang dia bisa punya obat yang selalu cocok untuk orang lain. Itulah pentingnya kenapa perlu kontrol. Dan kalau misalnya, wah ini dokter yang satu nggak cocok, saya pindah dokter lain. Yang terjadi apa? Yang terjadi kalau gampang ganti dokter, maka pengobatannya selalu dari nol lagi. Karena biasanya dari pasien, saya nggak tahu dok isinya apa, pokoknya racian, kan begitu kan? Dokter berikutnya, racikannya dikasih apa ya kan nggak tahu. Sehingga akhirnya pengobatannya nggak bisa berlanjut dengan baik. Sebaiknya satu dokter dulu, ya kan? Anda minta obatnya, ya. Kalau misalnya obatnya nggak sesuai, ada gejala-gejala, Anda balik ke dokternya lagi. Nanti biasanya kalau dokternya merasa bahwa wah saya itu kesulitan untuk menangani ini, biasanya Anda akan dirujuk ke dokter lain yang lebih dianggap mampu. Oke. Jadi usulan saya adalah Terima kembali kasih. ke dokternya untuk cek obat-obatannya. Oke, terima kasih dok. Nah mungkin kita sapa Bu Sandra, sudah bisa join bersama kita. Selamat pagi Bu Sandra. Iya, selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oh, selamat siang, ini sudah Saya, siang. iya. Oke. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Jelas Bu, jelas. Nah Jelas, Bu. ini Bu, ini Oke, mengenai demensia dan Alzheimer Bu. Nah kita tadi sudah tahu dari aspek kedokteran ya. Nah kita mau tahu sekarang ini bagaimana caranya mendampingi orang tua kita atau mungkin tetangga kita atau saudara kita yang menderita Alzheimer atau demensia. Bagaimana cara mendampingi mereka secara psikologi. Nah, dan juga mungkin bagaimana cara mendampingi para pendamping. Ya, ini penting juga dari sisi psikologis. Silakan Bu. Baik. Kalau dari segi psikologis, memang kita tidak melakukan pengobatan atau memberikan penyembuhan, istilahnya begitu ya. Yeah. Jadi ketika mendampingi para penderita Alzheimer atau demensia dan sebagainya itu, tugas kita sebagai psikolog itu adalah satu, pahami dulu mereka. Pahami dulu penderita, itu kunci utamanya. Ya ketika kita memahami dia, memahami kondisi itu sebetulnya akan mengurangi emosi kita sendiri. Ya, emosi dari para pendamping sendiri. Tidak mudah ya menghadapi orang yang misalnya balik bertanya, sudah dijawab tanya lagi, sudah dijawab lagi tanya lagi, atau misalnya berulang kali minta makan, ya baru dikasih makan minta makan. Nah, ketika kita memahami bahwa ya apa yang terjadi itu, apa yang mereka lakukan itu adalah di luar kontrol, artinya tidak sepenuhnya mereka tidak bisa mengendalikan itu.
Ya, ketika kita memahami mereka, kita baru bisa masuk ke dunianya mereka. Ini penting. Kalau kita tidak bisa masuk memahami dunia mereka, itu yang muncul adalah emosi sebetulnya. Ya, emosi, kepinginnya marah, kesel, capek, itu jelas. Jadi ketika kita mendampingi para demensia atau Alzheimer, atau yang dinamakan pikun dan sebagainya, itu sebetulnya adalah kontrol emosi kita dulu yang penting. Contoh nih, ketika papa saya almarhum itu kecelakaan, dia patah tulang kaki, itu dia stres berat. Karena pada dasarnya dia suka jalan, terus tiba-tiba nggak bisa jalan. Dan yang muncul apa? Di satu sisi dia juga sebetulnya kepingin sekali sehat. Jadi yang muncul itu setiap kali, mana obatnya gitu ya. Padahal udah dikasih minum. Tapi baru berapa menit sudah, aku belum minum obat. Itu kan menjengkelkan gitu ya. Nah, akhirnya saya berusaha untuk memahami kondisinya dia. Dan apa yang saya lakukan, saya bilang sama yang jaga juga, bungkus obat itu jangan dibuang. Ya, bungkus obat jangan dibuang. Jadi ketika dia tanya, aku belum minum obat, tunjukin bungkus yang sudah terbuka. Oh ya, obatnya sudah diminum. Itu berulang kali. Kadang-kadang saya tahu pendamping itu capek. Jadi dia cukup menunjukkan bungkus obatnya tanpa ngomong. Ya, saya memahami itu. Kemudian papa saya juga senangnya minum susu. Jadi ketika dia minta susu padahal baru habis, ya saya bilang gelas susu yang habis itu jangan dicuci dulu, biarin aja sampai waktunya dia minum susu lagi. Jadi ketika dia bilang minta susu, ini sudah diminum. Ya. Kemudian di saat-saat waktu setelah itu jangan sampai dia biarkan orang itu sendiri dalam arti melamun, tidak diajak komunikasi. Komunikasi ringan itu sangat penting. Ya, seperti yang Dokter Dani tadi bilang, kalau dia ngomong apa ya diiyanin, iya. Karena hati yang gembira adalah obat itu sebetulnya kan. Betul. Kita jangan terpancing emosi terus marah, jengkel, kesel, ya kesel boleh. Tapi tidak dilampiaskan pada pasien. Dan tidak jarang juga kita harus benar-benar ngikutin pola berpikirnya dia. Ya. Contoh nih, ketika saya mendampingi seorang wanita dibilang Alzheimer, itu dia nggak mau minum vitamin, dia tidak mau minum obat, dan akalnya banyak. Ya, kalau sudah minum vitamin, terus dia ambil tisu, dia usap mulutnya, tapi ternyata ketika mengusap mulut dengan tisu itu obatnya dikeluarkan lewat tisu. Terus dibuang di sampah, padahal obatnya nggak murah gitu ya. Itu memang mengesalkan gitu. Tapi ketika saya mendampingi dia beberapa hari, itu saya mencari celah. Ketika dia ngobrol ringan, dia bilang dia mau pergi naik pesawat. Nah, momen ini saya manfaatkan. Oke, kalau naik pesawat itu sekarang karena pandemi, kalau naik pesawat itu harus diperiksa dulu. Jadi kalau tidak minum vitamin, tidak boleh naik pesawat. Nah, saya ambil vitaminnya, jadi mau minum enggak? Kalau enggak minum, enggak naik pesawat. Oh iya, mau minum. Mau naik mobil, naik bis, atau naik pesawat? Naik pesawat. Kalau naik pesawat harus minum. Nanti kalau diperiksa di bandara, oh ini belum minum vitamin, nggak boleh naik. Ya artinya kita memang memasuki dunianya dia seperti membujuk anak kecil. Ya. Ketika minum pun saya nggak bisa, ini vitaminnya diminum. Enggak.
Jadi dia bisa minum vitamin dengan makanan. Oke, saya ikutin vitaminnya, saya buka, saya taruh di makanan, kemudian saya suap. Khusus untuk minum vitamin saya suap. Di suap pun juga saya seperti anak ini pesawatnya mau pending gitu ya. Saya menirukan seperti anak kecil gitu. Kemudian ayo buka mulutnya gitu baru masuk. Nah, itu memang cukup susah karena saya juga berusaha memahami dia celahnya ini di mana sih gitu. Ketika dia sudah masuk obatnya, ya saya tepuk tangan. Jadi umur sudah 76, saya tepuk tangan. Wow, pinter, hebat. Besok naik pesawat gitu. Toh dia udah lupa besok naik pesawat apa enggak gitu kan. Nah, ada saatnya di mana kita juga akan merasa lelah. Masa sih orang tua diginikan terus gitu, karena kita melihat, lah ini sosoknya orang dewasa, tapi kok mintanya diperlakukan seperti anak kecil. Nah, itu yang harus kita buang. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, dunianya dia dulu. Ya. Melepas emosi negatif kita juga. Ketika kita udah mulai kesel, mulai marah, sebaiknya berhenti dulu. Kita harus break dulu. Karena ada kalanya dan tidak jarang pula mereka bersikap seperti anak kecil. Ya, suaminya masuk kamar diambilin sapu. Kau lagi masuk kamarku, gitu kan? Jadi ya udah saya ikutin gitu kan, padahal itu suaminya. Saya tidak mengatakan itu suamimu, enggak. Saya bilang iya suruh pergi itu, enggak sopan gitu kan. Jadi dia juga oke gitu, bondingnya itu kena dengan saya sehingga dia percaya. Memang kadang-kadang juga susahnya begini, ketika saya harus disuruh nyanyi lagu bahasa Belanda itu matilah saya gitu ya. Ya saya ngikutin aja, dia marah ya saya ketawa aja. Memang saya nggak bisa lagunya itu, tapi setelah itu saya belajar dengan cucunya. Coba ditulisin, saya belajar. Jadi ketika besoknya dia bilang, ayo berdiri nyanyi, ya saya nyanyi gitu kan sambil ketawa. Dia sudah bawa penggaris panjang, tidak boleh tertawa, gitu. Saya tetap tertawa aja gitu. Nah, ini sebetulnya ini untuk melepas emosi saya juga supaya saya tidak takut, supaya saya tidak jengkel begitu. Jadi ya saya menghibur diri saya dulu. Nah, di samping itu yang penting adalah hati kita. Ketika kita mendampingi hanya sekedar untuk ya sudah tak jaga supaya tidak jatuh dan sebagainya, itu akan berbeda ketika saya benar-benar masuk ke dunianya dia. Dan itu akan sangat membantu ya. Jadi jangan biarkan mereka sendiri kemudian mereka diem bengong, itu akan sangat mengganggu. Berikan sesuatu yang positif. Karena hal-hal yang positif itu akan menyegarkan otak. Ini kalau tidak salah, Dr. Dani juga sependapat ya. Hal-hal yang negatif itu justru akan mengurangi kinerja otak. Demikian juga pada anak-anak ABK. Sebetulnya pada anak-anak ABK pun intinya adalah bagaimana kita bisa memahami dan bekerja dengan hati itu dulu. Ketika kita bekerja dengan hati, kita mendampingi dengan hati, itu kita akan tahu apa yang harus kita lakukan saat itu. Ya, waktu mendampingi lansia itu saya juga main di kolong meja, ngikutin dia. Ya, diajak ngomong nggak mau jawab, ditanya diam saja, mukanya tidak tersenyum, tapi dia hanya mainin sendok, terus ketuk-ketuk. Saya juga ikut ketuk-ketuk. Terus sendoknya dipindah di bawah meja. Saya ikut di bawah meja, ketok-ketok. Sampai akhirnya saya melihat dia tersenyum. Nah, saya tepuk tangan, hore, tersenyum. Gitu. Nah, itu terus dia connect.
Dia mau ngomong sama saya. Mulai bisa diajak komunikasi. Dan itu akan saya pertahankan, jangan sampai dia bengong. Memang mendampingi lansia itu atau orang-orang yang mengalami seperti itu butuh empati, butuh pemahaman yang luar biasa ya, dalam arti kita harus benar-benar full tahu dunianya dia seperti apa. Dan satu hal yang selalu saya pegang itu bahwa dia melakukan itu di luar kontrol, di luar kontrol. Kalau nggak gitu saya juga nggak bisa terima. Kalau saya sudah tahu, iya ini di luar kontrolnya dia, maka itu emosi akan. Mungkin itu yang dari saya, Pak Evis. Oke, terima kasih banyak Bu. Jadi Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa kita perlu ke dokter, ya. Kita perlu kita atau ibu kita atau keluarga kita. Tapi jangan lupa, kadang ini menggema ya suara saya ya. Suara saya menggema enggak? Enggak Pak Evis. Enggak ya? Oke. Baik, jadi kita perlu juga mengecek ya diri kita. Mengecek diri kita apakah saya ini lagi stres, ya. Karena kita sering tahu ya bahwa kalau orang tua kita itu mulai sakit atau sudah mulai berumur, permintaannya banyak. Ya, bahkan ada beberapa orang tua, pengalaman saya dengan bapak saya, dia minta dimandiin, ya. Minta dimandiin, kita sebaiknya kita turut, kita siapkan waktu, jangan sisakan waktu, tapi siapkan waktu untuk mendampingi orang tua kita, karena itu kesempatan kita. Nah itu secara psikologis seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada lagi pertanyaan, tapi waktu kita ini tinggal sedikit ini. Mungkin untuk Dokter Dani bisa dijawab cepat ya Dok ya, karena waktunya udah mau habis nih. Yeah. Ini apakah penyakit atau Alzheimer dan demensia ini bisa dikurangi dengan sering bersosialisasi, membaca, berhitung, atau beraktivitas? Itu bisa dong. Membuat otak kita akan bekerja. Tapi kalau kita cuma diam di rumah, termenung, ya itu otaknya kan lebih dalam keadaan seperti orang depresi, stres kan. Otomatis resikonya bisa meningkat. Bukan banyak belajar, badannya digerakkan, ya otomatis ada lebih sehat dan resikonya kena Alzheimer itu berkurang. Oke. Oke, terima kasih. Ini sinyalnya di tempat saya. Baca di sini, di chat ini ada Pak Evis. Oke, silakan Dok. Saya baca di sini ya, ada yang bertanya. Dok, Papa saya. Jadi memang ini adalah hal yang sulit, di mana ini sebenarnya sulitnya kenapa? Karena merepotkan orang rumah. Oke. Ya. Kena stroke, tapi pengennya ke kamar mandi.
Bu Sandra, bagaimana kira-kira Bu? Iya, baik. Itu sebetulnya sama dengan pengalaman saya masih dengan kan para ya? lansia ya. Halo? Ya. Ya, Jadi halo kalau Bu. memang Silakan, Bu. kondisi baik. Kalau memang kondisinya seperti itu, saya biasanya akan mengalihkan. Jadi kalau dia mau ke kamar mandi, ini harus dari toilet, baru balik minta lagi, saya akan mengalihkan. Jadi saya katakan, oke, sebentar ya, 10 menit lagi misalnya. Kalau sudah 10 menit ya ditunda lagi. Kalau orang bilang diselimur gitu ya, karena pasti dia kalau dibilang tidak boleh, nggak mungkin. Itu yang saya bilang ya, seperti kita menghadapi anak kecil. Jadi diselimur dalam dia habis ini. Ya nanti sebentar, saya masih repot misalnya. Kita tinggal aja sebentar. Nanti dia panggil-panggil lagi terus kita akan alihkan. Tapi kalau memang dia kondisinya memang dia memang ya mau tidak mau kita harus berikan. Atau ketika dia sudah pakai pampers pun kadang juga begitu. Pokoknya maunya ke toilet. Nggak apa-apa. Intinya kita tidak akan memberikan pengertian bahwa ini sudah pakai pampers, nggak usah. Susah. Oke, nanti 10 menit lagi ya, saya masih sibuk. Ya, sebentar lagi saya antar. Kita ngobrol aja yang lain. Seperti ada orang tua yang dia bolak-balik mau ke stasiun Gubeng. Ya, saya menunda-nunda aja. Sampai akhirnya dia lupa. Besoknya begitu lagi. Ayo cepet, ini antar aku ke stasiun, kereta mau berangkat. Saya bilang, ya sebentar, saya cari kunci dulu. Saya nggak kembali-kembali. Ketika dia balik lagi, saya bilang kuncinya belum ketemu. Gitu ya. Jadi memang itu akal-akalannya kita aja. Tapi yang pasti ketika kita memahami bahwa itu adalah kondisi yang dalam tanda petik spesial, maka seperti yang saya bilang tadi, kita akan menemukan banyak cara. Jangan dipakai emosi. Gitu. Oke, terima kasih Mungkin- banyak Bu Sandra. Mungkin ada ide sedikit ini Oke. buat teman-teman ini, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kan, ini baru terpikir soalnya. Ini bisa jadi karena mereka itu sudah mulai ada kemunduran sel otak dan seperti anak kecil. Ini mungkin kita bisa ngomong seperti anak kecil. Oh pinter ya kan? Sekarang bisa di pampers loh, papanya marah-marah misalnya. Wah aku maunya kamar mandi. Oh iya ke kamar mandi. Nah di sini nanti kalau misalnya mau pup, nanti bisa di pampers. Pasti papa lebih senang. Atau ini kita terima kasih loh. Jadi kita buat itu seakan-akan apa namanya kayak memujuk anak kecil. Atau nanti pas papahnya lagi tidur atau orang tuanya lagi tidur Alzheimer kan, orang Alzheimer juga kadang-kadang kan mereka tidurnya tidur ayam, nggak benar-benar tidur pules. Itu kita bisa masukin itu sugesti-sugesti itu. Ini saya biar baru kepikir sebagai hipnoterapi. Jadi wah papa ini orang yang baik. Anak-anak cinta sama papa. Nanti kalau papa pupnya di di pampers aja ya. Kalau papa pupnya di pampers, pasti papa tambah senang, tambah bahagia, tambah sehat. Di pampers ya. Terima kasih ya, Pak. Ya itu masuk hipnoslip ya, Dok ya. Kenapa? Masuk di hipnoslip ya. Iya, ini baru terpikir dan bisa dicoba. Jadi di sini intinya adalah Anda tidak perlu berdebat dengan yang kena Alzheimer. Misalnya aku mau kamar mandi. Oh iya Pak, ini kamar mandi ya. Tapi kalau mandi pakai pampers lebih enak loh, nggak repot.
Nah, biasanya orang-orang nggak mau ke kamar, nggak mau pakai pampers kan merasa, aku ini jadi anak kecil, aku ini nggak mandiri. Nah, itu kan harus dihilangkan. Oh, jadi kita berikan pujian untuk perilaku mereka, ya kan, yang mau ngikuti instruksi dari kita. Oh, ini nggak seperti anak kecil kok, ini kok. Ini kalau papa pakai pampers, ini pampersnya khusus untuk orang dewasa. Beda sama anak kecil. Ini pasti papa lebih enak nantinya. Nanti daripada kalau jalan, ya kan, bisa kena kepleset jatuh. Nah, ini lebih sehat lagi papa kalau pakai pampers. Makasih Pak ya, pinter loh Papa. Oh, aku seneng aku sama Papa. Nah, jadi dengan kata-kata yang seperti itu jenisnya, kayak muju anak kecil, ya kita nggak capek hati, ya kan? Orang tua kita juga nggak marah-marah karena ditolak, dan siapa tahu cara ini berhasil. Boleh dicoba. Oke. Tapi jangan banyak-banyak dulu, ya kan? Satu, tuh pop ya pop dulu. Nanti kalau setelah berhasil baru yang lain-lain. Ya, dan itu juga pernah saya lakukan, Dok. Jadi ketika orang tua mengajak bolak-balik ke toilet, terus dia minta saya gandeng kan karena kondisinya udah agak susah untuk berjalan. Ya saya bersandiwara, saya pura-pura nggak kuat. Jadi ketika berdiri, aduh sebentar ya, nggak kuat gitu. Terus dia lama-lama dia kasihan sama saya, terus tidak jadi ke kamar mandi, tidak jadi ke toilet, dia mau di pampers. Jadi memang benar, ya kita harus memandang dari sudut pandang yang berbeda, tidak melihat dari fisiknya, tetapi melihat dari mentalnya. Ya, tidak menuntut fisik. Kalau sudah lihat fisik, ini orang tua kok minta dilakukan kayak anak kecil. Jangan dilihat fisiknya, tapi dilihat mentalnya. Oke. Terima kasih banyak, Dr. Dani. Terima kasih banyak, Bu Sandra. Ini pertanyaan masih banyak dan ini belum tuntas hari ini. Karena waktu kita sudah habis, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu masih boleh konsultasi bersama kami di seksi keluarga, yaitu kami ada konsultan, ada psikiater, ada psikolog, dan ada dokter umum, dan ada terapis-terapis. Jadi boleh nanti menghubungi Bu Nani atau Bu Hermina ya. Silakan, mungkin nanti bisa di-share nomornya di sini supaya bisa dihubungi nanti untuk bisa konsultasi tentang orang tua. Karena memang mengenai demensia dan Alzheimer ini banyak sekali di sekitar kita. Dan ini menguras energi yang sangat banyak. Kami sangat yakin itu. Kami sendiri yakin bahwa ini menguras energi. Selain orang tua, kadang kita ada anak kebutuhan khusus ya, anak spesial. Itu juga menguras energi kita. Maka Paroki Kristus Raja menyediakan wadah bagi kita, umat Paroki Kristus Raja, ataupun di luar umat Paroki Kristus Raja, yaitu untuk konsultasi. Jadi mau konsultasikan anaknya yang berkebutuhan khusus kita sediakan, untuk hukum juga ada, untuk medis juga ada, ya, dan untuk pendampingan terapis, konseling dan lain-lain semuanya ada di Kristus Raja. Nanti tinggal dihubungi, ada di chat ya, Bapak Ibu ya. Mungkin di YouTube bisa di-share juga ya, Bu Nani, bisa di-share di YouTube. Ini nomor yang bisa dihubungi untuk buat janji kepada para konsultan yang ada di Paroki Kristus Raja. Jadi Paroki Kristus Raja ini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi bahwa Bapak Ibu, saya tidak bisa menangani orang tua saya nggak punya pengetahuan yang banyak. Saya pakai gaya saya sendiri. Jangan Bapak Ibu, datang ke Kristus Raja, hubungi seksi keluarga, panitianya dihubungi, dan dikonsultasikanlah apa yang perlu kita bantu. Ya, apa yang perlu kita bantu, kita akan bantu. Jadi Bapak Ibu jangan lagi merasa sendiri, oke? Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah hampir 2 jam ya, 2 jam. Kita sudah menerima ilmu-ilmu tentang demensia dan Alzheimer, sampai kita diskusi, tanya jawab ya. Nah, acara berikutnya kita akan menyaksikan siapa saja sih penanya terbaik pada ini yang berhak menerima hadiah dari panitia. Pada Kak Eli, kami persilakan Kak Eli.
untuk mengumumkan siapa penanya pada hari ini. Kak Eli. Ya. Selamat Ya, siang Bapak Ibu semua. Selamat siang dokter. Berikut ini akan saya infokan mengenai 5 penanya terbaik ya. Yang pertama ada Megawati Wijaya. Lalu ada atas nama Helen M. Lalu yang ketiga Kristina Indahwati. Yang keempat ada Roy W.S. Dan yang kelima, Tina Purwono. Jadi nanti nama-nama yang saya sebutkan bisa kontak ke nomor saya ya. Nanti akan saya ulangi lagi di chat nama-namanya beserta kontak WA saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eli. Nanti bisa di-share di chat room Zoom dan juga di-share di YouTube ya. Jadi nomor yang bisa dihubungi adalah nomor Kak Eli. Baik, Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali hingga saat ini kita masih diberi anugerah yang cukup luar biasa oleh Tuhan. Kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi informasi tentang demensia dan Alzheimer. Nah, berikutnya kita akan tutup acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para panitia, kepada Paroki Kristus Raja tentunya, kepada semua yang ikut terlibat, kepada para pembicara, Dr. Dani dan Bu Sandra. Terima kasih banyak. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini supaya kita lebih paham, lebih mendalam tentang Alzheimer dan demensia. Mengingatkan lagi bahwa kalau Bapak Ibu mau konsultasi silakan langsung hubungi nomor Bu Hermina atau Bu Nani yang sudah ada di chat ya. Mungkin di YouTube juga sudah di-share. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup acara kita pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Nugroho. Silakan Pak Nugroho. Ada Pak Nugroho? Belum di-unmute Pak Nugroho. Pak Nugroho. Pak Nuk. Nah, ya. Ya. Bagaimana? Silakan, Pak. Terdengar? Terdengar jelas, Pak. Ya. Nah, Bagus, Pak. ini Romo ada ya, Romo? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dan terima kasih atas penyelenggaraanmu pada siang hari ini. Kami telah mengikuti seminar demensi. Semoga apa yang kami terima, kami hayati nanti bisa bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih kepada panitia dan Dr. Dani, Dr. Fani, dan semua panitia telah menyelenggarakan seminar ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak yang Maha Murah dan Maha Baik. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan ini. Berkatilah kita semua, terutama berilah kami kesehatan yang badan yang baik. Terima kasih Bapak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Nugroho. Sama-sama.